Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Perkenalkan, saya Nengsi dari UT Samarinda, Program Studi Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai proses lahirnya Pancasila. Tahukah kalian, Pancasila tidak lahir secara instan. Ia dirumuskan melalui perdebatan panjang, pemikiran mendalam, dan semangat gotong royong para pendiri bangsa di tengah situasi genting kemerdekaan. Pancasila bukan hanya kumpulan kalimat hafalan, melainkan jiwa yang mempersatukan keberagaman kita. Tapi, pernahkah kalian bertanya bagaimana 5 sila ini pertama kali diusulkan? Yuk kita kembali ke sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Proses lahirnya Pancasila melalui 3 tahapan. Yang pertama BPUPK, Piagam Jakarta, dan PPK. Yang pertama ada BPUPK. Pada sidang BPUPK pertama yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945, muncul banyak usulan mengenai dasar negara, termasuk dari 3 tokoh utama yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Berdasarkan pengantar pembukaan pidato 1 Juni 1945, Soekarno kemudian menyampaikan dasar negara Indonesia yang akhir pidatonya diberi nama Pancasila. Pertama, dasar kebangsaan. Kedua, internasionalisme. Ketiga, mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Keempat, kesejahteraan. Dasar kelima dalam menyusun Indonesia merdeka dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh Soekarno, prinsip kelima disebut ketuhanan. Setelah usulan dari para tokoh, BPUPK membentuk sebuah panitia kecil yang dikenal sebagai Panitia 9, yang bertugas untuk merumuskan naskah dasar negara. Setelah diskusi dan usulan-usulan tersebut, Panitia 9 dibentuk oleh BPUPK yang menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, yang merupakan rumusan awal dari Pancasila. Dalam Piagam Jakarta, 5 sila yang dirumuskan adalah ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tahapan yang ketiga yaitu PPKI. Setelah perdebatan dan penyesuaian, Pancasila akhirnya disahkan dalam Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada 18 Agustus 1945 dengan rumusan sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai Pancasila yang tercemir dari peristiwa. Yang pertama, nilai persatuan. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kedua, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau dalam hal ini nilai kerakyatan, mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil keputusan musyawarah. Pelajaran apa yang dapat diambil dan bagaimana nilai itu masih relevan bagi generasi muda saat ini? Yang pertama, nilai persatuan. Kemajuan teknologi digital yang saat ini digunakan hampir semua generasi muda berguna sebagai wadah persatuan generasi muda untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang bermutu. Meskipun banyak sekali perbedaan antara suku, etnis, agama, dan lain sebagainya, bukanlah hal yang menghambat persatuan generasi muda dalam mencapai Indonesia yang maju. Yang kedua, nilai kerakyatan. Kita melihat banyak sekali demo yang dilakukan oleh mahasiswa maupun masyarakat umum sebagai bentuk proses terhadap kebijaksanaan yang diambil pemerintah dengan niat untuk diskusi mengenai masalah yang terjadi, dipimpin oleh beberapa perwakilan dari rakyat maupun pemerintah untuk mendiskusikan masalah yang terjadi sehingga solusi dan kesepakatan dapat dicapai tanpa merugikan pihak manapun.